Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Ladang Cerita. Cerita kali ini berjudul Selepas 7 Hari. Cerita ini tentang pengalaman saya menginap di salah satu rumah teman. Waktu masih liburan UKK, sewaktu masih SMK. Kejadian ini saya alami tahun 2013 lalu. Saya punya teman satu kelas namanya Herman. Dia anak paling pandai di kelasku dan juga ceria. Herman anak juragan cengkeh di desa kami. Aku dan Herman masih satu desa, tapi beda kampung. Herman anak tunggal dari pasangan Ibu Santi dan Pak Agus. Orang tua Herman sangat menyayangi Herman. Apapun yang Herman inginkan selalu diberikan. Walau begitu, Herman bukan anak manja yang suka meminta-minta pada orang tuanya. Suatu hari, saat saya sedang bermain di rumah Herman dengan 3 teman saya, yaitu Adi, Bondan, dan Angga, tiba-tiba Ibu Herman menangis histeris di dapur. Suaranya terdengar sampai ke ruang keluarga. Kami berlima lari ke arah sumber suara tersebut. Melihat Ibu Herman menangis dan sambil memegang telepon genggam di tangannya, kami berlima bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Penasaran, sebenarnya siapa orang yang menelpon Ibu Herman sehingga dia menangis seperti itu? Ternyata telepon tersebut dari salah satu rumah sakit di Semarang, yang mengabarkan bahwa ayah Herman kecelakaan di Pantura dan meninggal di tempat. Kulihat wajah Herman menunduk dan memucat. Matanya mulai berkaca-kaca. "Ibu!" Dia mendekati ibunya dan memeluknya sambil menangis. Mengerti perasaan Herman saat itu. "Yang sabar ya, Man." Bondan sambil memegang pundak Herman yang tengah memeluk ibunya dan mulai menangis. Jenazah baru sampai di rumah duka pukul 4:30 sore dan sudah dimasukkan ke dalam peti mati. Ayah Herman meninggal karena kecelakaan motor yang dikendarainya. Polisi yang ikut mengantarkan jenazah ayah Herman mengatakan, sewaktu di Pantura, ayah Herman hendak menghindari lubang yang ada di jalan, tapi naas. Karena melaju dengan kencang, motor jadi hilang kendali, dan akhirnya oleng hingga terjatuh di tengah jalan. Tepat di belakang motor ayah Herman, melaju truk muatan pasir yang langsung menindas ayah Herman. Dari dada sampai kepala tak berwujud lagi, karena supir truk tak bisa menghindari kecelakaan itu.
Jenazah pun dimakamkan sehabis sholat Isya, karena tak mungkin menunggu sampai besok paginya. Pamanku, salah satu penggali kubur, mengatakan bahwa tak ada yang berani masuk liang lahat membantu memakamkan jenazah ayah Herman, kecuali pamanku dan 2 orang lainnya. Sewaktu jenazah diangkat dari dalam peti dan dimasukkan ke dalam liang lahat, darah segar mengalir dari bagian kepala jenazah, karena kepala jenazah sudah remuk. Karena peti mati tidak dikubur, hanya tutupnya saja, akhirnya peti dibawa pulang ke rumah Herman. Malam berikutnya diadakan tahlilan seperti pada umumnya. Saat tahlilan, kulihat wajah Herman hanya merenung dan tatapannya kosong. Mungkin dia masih terpukul atas meninggalnya ayah tercinta. Dia juga menjadi pendiam saat aku dan lainnya mencoba bertanya. Dia hanya menjawab singkat dan terdiam kembali. 10 hari telah berlalu. Herman juga mulai berbicara seperti biasanya. Suatu siang, Herman datang ke rumahku untuk mengajakku pergi memancing di sungai. Dia juga mengajak temanku yang lainnya memancing. Herman memang sudah mulai bicara, tetapi tatapan dan raut wajahnya seperti orang yang sedang memikirkan sesuatu. "Mikir apa, Man? Kok bengong?" tanya Bondan ke Herman. Tapi Herman hanya tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan dari Bondan. Kami berempat menatap satu sama lain, dan seperti ada yang disembunyikan oleh Herman. Suatu pagi, ada telepon yang masuk dari Herman. Dia menyuruhku datang ke rumah nanti siang, dan Herman juga mengajak 3 teman yang lainnya. Siang itu hanya aku dan Adi yang datang ke rumah Herman. Waktu itu karena Angga dan Bondan sedang tidak di rumah. Di ruang tamu, aku dan Adi hanya melihat Herman yang hanya diam, seolah memikirkan sesuatu. Mulutnya seperti ingin mengucap sesuatu, tapi dia urungkan. Kalian percaya kalau orang mati belum 40 hari itu masih di sekitar sini? Wajah Herman melihat ke arah jendela. Aku dan Adi saling bertatapan mendengar apa yang diucapkan oleh Herman. "Kenapa, Man? Apa ada yang aneh di rumah ini?" Aku bertanya pada Herman, dan Adi mengangguk ke arah Herman. Herman seperti orang yang sedang bingung dengan pertanyaanku. Mulut Herman seperti ingin mengucap sesuatu, tetapi dia masih enggan untuk membicarakannya. Herman berdiri dari duduknya dan berjalan ke arah jendela. "Gak apa-apa, aku hanya ingin bertanya pada kalian." Herman berdiri di salah satu sudut jendela dan melihat keluar seolah ada yang mendengar pembicaraan kami. "Maaf, Man, apa ada yang mengganggu kamu setelah kematian ayahmu?" Adi bertanya kepada Herman. Herman menolehkan sedikit kepalanya kepada kami berdua, dan Herman terkejut dengan apa yang ditanyakan oleh Adi. Herman menganggukkan kepalanya, dan kami berdua tahu jawabannya. Herman membelakangi jendela dan mulai menundukkan kepalanya. Tangan kanannya memegang kening seperti orang yang sedang pusing. Aku dan Adi menjadi semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi pada teman kami ini. Suasana menjadi hening di rumah ini.
Kami bertiga saling diam di tempat masing-masing. Suara detikan jam dingdong bahkan terdengar sangat keras, tak seperti biasanya. Adi menggelengkan kepalanya, memberi isyarat kepada aku agar menanyakan pertanyaan ke Herman. Kulihat Herman masih menundukkan kepalanya di samping jendela. Ada hal ganjil di rumah ini. Herman tiba-tiba berkata, seolah memberi jawaban dengan apa yang ingin aku tanyakan padamu. Ganjil? Maksudmu? Aku bertanya kepada Herman dengan menatap wajahnya yang agak buram karena terhalang cahaya dari jendela. Herman masih berdiri di tempat yang sama. Sepertinya arwah ayahku masih di dalam rumah ini. Sambil membalikkan badannya dan menatap keluar jendela, tatapannya lurus mengarah pohon beringin besar di tengah sawah dekat rumahnya. Maksudmu, kamu sering mengalami hal-hal aneh di rumah ini? Aku bertanya pada Herman. Dia hanya diam dan tetap tak menolehkan wajahnya ke arah kami berdua. Iya. Herman hanya memberi sepenggal kata untuk pertanyaanku. Sekarang aku dan Adi sudah tahu jawabannya. Kenapa Herman menjadi pemurung dan pendiam? Karena dia sering mengalami gangguan makhluk halus di dalam rumah ini. 2 hari lagi, ibuku pergi keluar kota untuk mengurus sesuatu. Apa kalian mau menemani aku di rumah? Herman membalikkan badannya dan menatapku dan Adi yang masih duduk di kursi panjang ruang tamu. Kami berdua mau temani kamu di sini. Nanti Bondan dan Angga juga aku ajak. Adi dan aku menatap Herman sambil tersenyum. Hari yang dimaksud akhirnya datang juga. Sekitar jam 10 pagi, Ibu Herman berpamitan untuk pergi ke kota, mengurus sesuatu urusan. Ibu Herman meminta aku dan temanku lainnya menjaga Herman dan jangan nakal di rumah. Waktu itu hanya aku yang sudah datang, karena Herman menjemputku pagi-pagi. Herman mengantar ibunya sampai depan gerbang, dan melambaikan tangan ke arah ibunya. Kupandangi rumah Herman dari halaman depan rumahnya. Rumah model Belanda yang catnya mulai pudar. Sebagian dinding ditumpi jamur dan lumut. Dari luar jendela, nampak seseorang yang berdiri di pojokan jendela, seolah mengawasi kami yang di luar dari dalam rumah. Serem ya rumahku? Tanya Herman mengagetkanku dari belakang, sembari dia berjalan ke arahku. Kutatap wajah Herman yang sedang memandangiku, sambil tersenyum. Iya serem, kayak di film Susana. Herman hanya tersenyum dan mengacak-acak rambutku. Ada-ada aja kamu, udah masuk aja yuk. Herman berjalan meninggalkanku di belakangnya dan masuk ke dalam rumah. Kupandangi jendela tadi, dan bayangan yang aku lihat tak ada lagi di sana. Waktu aku masuk ke dalam rumah Herman, entah kenapa, suasana menjadi sangat dingin dan lembab. Aku sering menginap di rumah ini, tapi baru pertama merasakan hal yang berbeda. Sekitar jam 4:30 sore, Adi, Bondan, dan Angga baru datang ke rumah Herman. Mereka baru pulang dari turnamen sepak bola. Karena pas itu kami belum mandi, akhirnya kami bergiliran untuk mandi. Aku dapat giliran terakhir. Ada 2 kamar mandi di rumah ini.
Yang satu di dekat ruang keluarga, dan yang satu di belakang sebelah dapur. Bundan menggunakan kamar mandi depan, dan yang tersisa hanya kamar mandi belakang. Waktu mandi, dan air dari shower mengaliri rambut dan tubuhku, seperti ada yang mengawasiku dari ventilasi di kamar mandi. Saat menggunakan sampo, ada busa yang masuk ke dalam salah satu mataku, dan rasanya sangat pedih. Kubilas sekalian yang ada di rambut. Kupejamkan mataku. Saat dalam guyuran air, seperti ada yang bernapas tepat di belakang telingaku. Kutolehkan wajah ke belakang, dan tak ada orang di sini kecuali aku. Saat mengusap rambut, tiba-tiba banyak rambut yang rontok di tanganku. Anehnya rambut ini berwarna putih dan panjang, sementara rambutku pendek. Dari sinilah perasaanku semakin tidak enak. Ku percepat mandiku dan langsung keluar dari kamar mandi. Saat aku berjalan ke ruang keluarga, di sana 4 temanku sedang berkumpul, seperti membicarakan sesuatu. Ternyata Bundan juga mengalami hal yang sama. Kami berlima saling bertatapan dan berdiam sejenak, tak percaya dengan apa yang kami alami. Gimana kalau sehabis maghrib kita baca surat Yasin setelah sholat? Angga memberi saran pada kami, dan kami pun menyetujui. Sehabis sholat maghrib, kami membaca surah Yasin dan tahlil seperti yang disarankan oleh Angga. Waktu pun berlalu, dan waktu sholat isya juga tiba. Kami sholat berjamaah. Angga yang menjadi imam, karena di antara kami yang anak pondokan cuma Angga. Setelah sholat isya, kami memasak mie instan dan telur ceplok untuk menu makan malam. Karena yang biasa memasak aku dan Angga, maka aku dan Angga memasak di dapur. Herman dan lainnya bermain PS di ruang keluarga. Suara game PS yang mereka mainkan terdengar sampai dapur. Waktu sedang asik memasak, terdengar seperti suara lemari ambruk di dalam ruangan di sebelah dapur. Yang aku tahu, itu adalah gudang untuk menyimpan barang lama keluarganya Herman. Angga menatapku dengan tatapan terkejut mendengar suara yang berasal dari arah ruangan itu. Lanjut masak aja, kita bahas nanti. Angga melanjutkan memasak, seolah tak terjadi apa-apa di rumah ini. Semuanya telah berkumpul di ruang makan. Kami pun menyantap hidangan di depan kami. Man, ruangan sebelah dapur itu apa isinya? Tanya Angga kepada Herman yang sedang memakan mie instan yang kami masak. Herman yang tengah memakan mie berhenti makan dan memandangi kami berempat. Hanya ada barang tua milik keluarga kami. Herman melanjutkan memakan mie yang ada di depannya. Kulihat seperti ada yang ditutupi oleh Herman. Waktu pun berlalu. Jam dingdong menunjukkan pukul 11 malam. Kami berlima masih terjaga. Tiba-tiba, di luar turun hujan yang sangat deras, disertai dengan kilat yang menyambar. Kami matikan TV, takut kalau antena tersambar petir. Kupandangi keempat temanku, dan kulihat Herman yang nampak seperti ketakutan, seolah ada yang mengganggu pikirannya. Mereka datang. Herman mengatakan sesuatu, tapi dengan nada bergumam. Kepalanya menunduk, dan pandangan matanya seperti kosong. Kami semua memandangi Herman yang tingkahnya mulai aneh. Maksudmu apa, Man? Mereka siapa sih?
Tanya Adi yang tepat di sebelah Herman dan memegang pundak Herman. Sebelum Herman menjawab pertanyaan dari Adi, tiba-tiba lampu di rumah ini mati total. Kami semua terkejut karena lampu tiba-tiba mati dengan sendirinya. Kami mencari lilin berbekal penerangan lampu flash di HP kami masing-masing. Kami hanya menemukan 4 lilin yang kami temukan di rumah ini. 2 lilin kami nyalakan, dan 2 lagi untuk cadangan nanti. Kami duduk mengitari lilin membentuk lingkaran. Tiba-tiba terdengar seperti suara langkah kaki dari samping rumah Herman. Dan suara itu mendekati pintu depan rumah Herman. Kami semua saling bertatapan satu sama lain. Adi melihat ke arah lilin dan menganggukkan kepalanya, memberi isyarat untuk mematikan lilin yang ada di depan kami. Adi meniup 2 lilin yang ada di depan kami, hingga ruangan mengaji gelap gulita. Cahaya kilat yang menyinari ruangan ini setiap kali ada petir. Kami semua saling merapatkan tubuh kami agar tidak ada yang terpisah, sambil tatapan terus ke arah jendela. Suara langkah kaki semakin terdengar sangat keras. Kita semua diam saja, jangan ada yang bersuara, kata Bondan bicara lirih. Kilatan pertama, suara semakin mendekat. Kilatan kedua, terlihat jelas bayangan hitam seperti wanita bungkuk di jendela, tengah berjalan ke arah pintu. Kilatan ketiga, bayangan di jendela menghilang. Kami semua saling bergandengan tangan dan berhitung 1-5, memastikan kami semua masih di sini. Tiba-tiba terdengar suara ketukan sebanyak 3 kali di pintu. Kami semua hanya diam saja dan mengatur nafas agar tetap tenang. Handle pintu diotak-atik seperti orang yang hendak masuk ke dalam rumah. Kami semakin ketakutan. Nafas kami jadi tak beraturan. Bondan dan Angga memberanikan diri mengintip dari jendela. Siapa sebenarnya yang ada di luar sana? Mereka kembali dan berkata, ada manusia bungkuk di depan pintu. Kami semua pergi ke ruang keluarga. Setelah ada di ruang keluarga, terdengar suara dari ruang belakang, seperti seseorang sedang memindahkan lemari. Kami semua pergi ke arah belakang dengan penerangan lampu flash HP kami. Suara itu berasal dari ruangan dekat dapur kami memasak tadi. Tadi pintunya tertutup, kenapa sekarang terbuka? Kataku yang berada di barisan kedua dari belakang. Kami melangkahkan kaki mendekati gudang. Setelah dicek, tidak ada apa-apa di dalam sini, kecuali barang-barang tua milik keluarga Herman. Kami menatap satu sama lain, sembari kami menatap ke dalam gudang kembali. Tiba-tiba, jatuh peti mati dari atas, yang berisi pocong berlumuran darah, tepat di depan kami. Kami semua terkejut setengah mati dan berlari menabrak satu sama lain. HP yang aku bawa terjatuh, tapi aku tak pedulikan itu. Kami berlari ke ruang keluarga sambil teriak-teriak ketakutan. Nafas kami jadi tak beraturan karena kami terlalu panik.
Suara dari belakang semakin terdengar keras, seolah peti mati itu mengamuk keluar dari gudang. Suara perabotan jatuh juga menambah suasana menjadi mencekam. Kami semua lari ke ruang tamu. Suara handle pintu tak terdengar kembali. Mungkin wanita tua itu sudah pergi. Jam dinding berbunyi 12 kali. Suara peti dari belakang semakin keras, seolah peti itu mengejar kami ke ruang tamu. TV di ruang keluarga tiba-tiba menyala, padahal listrik sedang mati. Kami semakin takut dan berteriak, Allahu Akbar. Kami kesusahan membuka pintu karena kami panik setengah mati. Muncul bayangan wanita tua di dinding ruang tamu yang diterangi cahaya TV. Kami semua semakin ketakutan dan menghimpit satu sama lain. Membuka kunci saja susah sekali rasanya. Tanganku seperti licin dan gak bisa megang kunci dengan benar. Ternyata bagus, melu Simba. Suara wanita tua itu tertawa, seolah mentertawakan kami yang sedang ketakutan. Bondan berhasil membuka pintu, dan kami semua lari keluar rumah. Tanpa peduli memakai alas kaki, kami lari ke halaman rumah Herman. Pohon-pohon di sekeliling rumah seperti tertiup angin. Tapi waktu itu tidak ada angin, hanya gerimis dan hujan rintik-rintik. Tiba-tiba muncul kobaran api besar dari belakang rumah Herman dan terbang ke atas atap rumah Herman. Kami semua lari menjauh dari rumah Herman. Aku dan Adi lari ke arah sawah. Bondan dan Herman lari ke arah perkebunan. Sementara Angga lari ke arah perkampungan. Aku berlari di belakang Adi dan Adi menggandeng tanganku dengan erat. Kakiku menginjak sesuatu yang tajam dan aku tersungkur di sawah yang habis dipanen. Aku menangis karena rasa sakit yang aku rasakan di kakiku. Adi menghampiriku dan menanyakan apa yang terjadi. Aku tetap menangis kesakitan. Kak, telapak kakimu sobek, Kak. Sepertinya dalam lukanya. Adi menerangi kakiku dengan cahaya flash dari HP-nya. Dik, aku udah gak bisa jalan lagi. Sakit banget. Sambil menangis, aku memegang kakiku yang terluka. Adi duduk di sebelahku dan menopang tubuhku agar bisa berjalan. Tubuh Adi jauh lebih tinggi dariku, jadi dia agak menunduk saat menopang tubuhku. Kami berjalan dengan memaksakan kakiku yang pincang. Sedang apa kalian di sini tengah malam? Terdengar seperti suara laki-laki tua dari belakang. Kami menghentikan langkah kami dan menoleh ke arah belakang. Nampak laki-laki tua yang menggunakan baju serba putih dan menggunakan sorban duduk di salah satu batu yang ada di sawah. Kami mau pulang, Mbah. Teman saya terluka. Jawab Adi kepada orang tua itu. Orang tua itu tetap tak bergerak dari tempatnya, menatap aku dan Adi. Lurus saja. Jika ada yang memanggil nama kalian, jangan menoleh. Kata laki-laki tua yang duduk di atas batu itu. Kami berdua pergi meninggalkan orang tua itu di sana tanpa menoleh.
Saat sudah jauh dari tempat orang tua tadi, terdengar suara Angga memanggil kami berdua. Tunggu woi, tunggu. Adi terus melanjutkan perjalanan sambil menopang tubuhku. Tubuhku mulai lemas dan pandanganku mulai berkunang-kunang. Tiba-tiba Adi menggendongku di belakangnya. Biar kita cepat sampai di jalan desa. Adi menggendong tubuhku yang sedang terluka. Kupegangi HP miliknya agar ada penerangan jalan. Tetap terjaga kak, jangan sampai tertidur. Kalau tidur tak gigit kupingmu. Adi mengucapkan itu. Sepanjang jalan dia menggendongku. Sampai di jalan desa, Adi berteriak meminta tolong kepada warga. Tolong, tolong. Adi terus berteriak sambil meletakkan aku di jalan. Adi terus memeluk tubuhku yang mulai lemas karena terlalu banyak mengeluarkan darah di kakiku. Tak lama kemudian, banyak warga yang datang menghampiri kami dengan membawa senter. Mereka terkejut melihat kami berdua yang basah kuyup. Kenapa mas? Pertanyaan yang ditujukan kepada kami berdua. Tolong pak, bawa teman saya ke rumah sakit sebelum semakin parah. Adi memohon kepada warga desa dan tak berselang lama ambulan desa pun datang. Mereka cepat-cepat membawaku ke rumah sakit di kecamatan kami. Dan Adi juga terus menemaniku di dalam ambulan. Dia terus memegang tanganku dan berkata, Tetap terjaga Cil, bentar lagi nyampe rumah sakit. wajahnya panik melihat keadaanku. Waktu itu aku langsung mendapat penanganan dan lukaku sudah dijahit. Dokter menyarankan agar aku beristirahat supaya lekas pulih. Mereka bertiga gimana, Di? Aku menanyakan teman-temanku yang lain. Adi hanya tersenyum dan menyuruhku istirahat. Paginya, sewaktu aku bangun tidur, aku melihat Angga, Bondan, dan Herman ada di ruangan rawatku. Herman nampak menyesal melihat keadaanku. Karena ajakannya aku jadi celaka. Maaf Cil, gara-gara aku. Herman berhenti bicara dan menundukkan kepalanya. Gak apa-apa, Man. Ini cuma kecelakaan. Gak ada hubungannya kok dengan kamu. Mataku tersenyum memandang wajah Herman. Kami semua tersenyum lega, karena kami semua sudah selamat. Sebulan berikutnya, rumah Herman dijual ke orang Cina. Herman ikut ibunya pindah ke kecamatan sebelah. Tapi kami masih sering bertemu dan makin akrab setelah kejadian malam yang mencekam itu. Oke teman-teman, sekian dulu cerita dari saya. Jangan lupa tetap tunggu cerita saya berikutnya ya. Sampai jumpa. Dadah.